Selebriti memfoto. Ini mama. Buat ini mana? Buat ini. Tapi ada nggak tuh pasti satu. Kita huru bro. Mama ini bilang mama ini mau terbaik. Sudah, minggir. Aduh, kasih. Mama Mira. Kakak. Mesti baik kakak dulu. Kakak mana? Panggil. Sudah. Sudah. Satu. Yang mana? Satu. Dua. Tiga. Cheese. Kembali saya akan kuliah di sana. Kembali nomor satu. Jangan mundur juga. Satu, dua, tiga, cheese. Sudah. Terus apa lagi? Bahas apa? Tiga orang aja. Sini, Pak. Mama bisa. Bilangnya belum kok. Satu, dua, tiga, cheese. Sudah. Sekarang sudah. Mana? Satu. Sini mama ini punya. Sini mama ini. Mama ini ada wajah sama kakak. Ini siap-siap. Ada orang. Ini mama ini. Yang pinggir-pinggir yang bukan suruh mundur. Ya, mundur situ. Kita situ tinggal. Kamu ada Mama Serani, Sa. Gaya mantap. Senyum. Gandungi Itu apa bang? Mari kita
Beda ingin ulangi kumpul basudara, makan sagu di Jakarta. Sio air mata jatuh di pipi kalau ingat sampai di sini. Mengapa beta terbuang jauh di sini? Asing. Piring jua bisa terpogi di meja makan. Itu ikatan jangan pisah apapun saya kakek. Sing ada keping bisa cari mas permata cuma fantasi. Kalau ketemu cari di mana? Kakak mengapa kakak marah beta isio? Beta kan masih tutup pintu, meski kakak tahu beta ada di luar. Kakak kumpul saudara, Silakan mengapa beta kakak singkat siswa, lalu mengapa dari masuk? Piring jua bisa terpogi bicara di meja makan. Yang berikutnya sekarang silakan masuk yang merasa diri anak cucu Oyang Tiang dan Oyang Na. Serbu, cepat, 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 cepat. Ayo cepat, masuk. Ya, Mama Lala, welcome home. Ayo cepat masuk, masalah. Ini sendopung wa ua sendopung wa tewate roh malawang tuh ikut siapa Ayo cepat masuk. Yang ada di luar masuk semua, jangan ada yang tinggal di luar ya. Ya, sudah. Ayo, sudah. Yang di luar masuk semua supaya ketua merasa diri satu, baru ketua akan berdoa. Sudah. Ini kenapa dong Romalawang nih kosat sih? Ya, apa dong tetebong yang pimpin dong Romalawang? Mari masuk yang merasa diri pakai kostum merah gathering family ini loh. Tabakku lancar. Mama Lina mana? Sudah yang di dalam. Ya, sudah. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Majelis, sebelum kita menyantap hidangan yang sudah disediakan, Ibu Majelis akan memimpin kita dalam doa. Lalu saya minta sekali lagi kepada basudara semua, baru katong serbu. Jangan katong serbu baru undangan. Nanti undangan sing dapat, katong sing enak. Oke? Jadi undangan makan dulu, baru tunggu apa-apa, tapi baru katong serbu. Ibu Majelis, saya minta dengan hormat untuk memimpin kita dalam doa. Persekutuan Majelis Jemaat, karena hari ini khusus dari sore hingga malam ini ada berbagai pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah rumah Tuhan, dan karena itu beta mewakili Majelis Jemaat untuk ada dalam persekutuan bersama. Mari sebelum kita makan daripada berkat Tuhan ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, di kesempatan sore ini Tuhan, kami ada dalam persekutuan bersama anak-anak Tuhan.
dalam persekutuan Oyang Tiang dan Omana. Kami berterima kasih karena Tuhan himpun mereka dalam persekutuan. Dari tanah-tanah rantau mereka ada membangun hubungan orang-orang bersaudara, hubungan tali satu antara keluarga, antara orang adik kakak, antara persekutuan orang-orang bersaudara. Bapak, kami berterima kasih karena Tuhan himpun mereka ada dalam persekutuan yang membangun hubungan antara orang adik kakak dalam sebuah persekutuan anak cucu Opa Tiang dan Omana, dalam persiapan ada dalam membangun hubungan persiapan Natal Kristus di malam hari, yang di dalamnya di saat ini juga Tuhan dalam acara makan patita bersama orang-orang adik kakak dalam ikatan tali satu perut. Mereka ada dalam membangun persekutuan dan memberikan berkat-berkat Tuhan menyediakannya untuk kami makan dan minum daripadanya. Dan karena itu Tuhan berkati seluruh makanan dan minuman yang telah siapkan oleh persekutuan anak-anak Tuhan Oyang Tiang dan Omana. Tuhan berkati mereka, berkat Tuhan tercurah atas Seterusnya kekuatan Indonesia. Mari makan sama-sama. Satu tetes air susu mama, kita hidup berpuluh tahun dia di pangku mama, menangis banyak, mama buyut di menyanyi. Mama Kindo sapu-sapu di kepala, menangis pati piting babandi, mama sabar, mama pun sayangi. Satu titik air susu mama di taman yang kali mama, Shelby berhidup sejadi orang mama, biar gue mama tetap kita pun mama, biar tingkeng kapaya suwe mama tetap ditabung Untuk ketong punya anak-anak cucu yang di Oma, harap perhatikan untuk ketorang punya anak-anak cucu yang dari rantau. Belum semua harus makan, dan ketong makan bersama. Tapi ini ketorang satu punya tekad untuk layani. Jadi jangan ada yang tersiar sampai sebisa makan bersama. Jadi harap makan bersama undangan. Ketorang semua ada kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan lewat makan patita bersama. Untuk selanjutnya khusus kepada katoran punya Bapak Ibu saudara-saudara yang katoran undang untuk di malam sebentar mengadakan katoran punya acara syukuran persekutuan kasih dalam katoran
punya kesempatan di malam hari ini katong harap sungguh kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara yang katong undang untuk rasa kebersamaan dalam persekutuan kasih dari Oyang Tian dan Oyang Na untuk katong semua sama-sama ikuti. Dan katong harap ada begitu rasa kesedihan hati daripada Bapak Ibu yang katong undang. Terima kasih. Sini. Iya. Hello. Cik, satu. Anak cucu, jangan sampai lupa sio perjanjian di Tanjung Soleh Inai. Cik. Dengan ini namanya Mangga yang besar kecapi lakukanlah seruling berdana dan tari-tarian temukanlah saya dengan ceracap yang berdeang dan ceracap yang berlebih sebab perbuatannya ajaib dan kasih setianya nyata yang darah kita turun temurun. Sebab itu, habiskanlah ibadah persekutuan kasih antara orang bersaudara ini ya Bapa, di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Putra Allah yang kudus, dan dengan perantaraan Roh Kudus yang telah mempersatukan kita. Yang diikat oleh Tuhan sama-sama rasa sengsara sama-sama rasa senang bersama menderita sama sukacita sama rasa senang itu tuntutan Tuhan. Nah, Ana, sama-sama aja, sama-sama maju ke depan aja. Satu dalam asa, dalam hal yang baik bersama.
Nah, saudara semua, kita akan mendengar alunan suara dari anak-anak cucu. Tak selamanya indah. Kadang Tuhan izinkan kita berduka supaya kita belajar untuk tetap dengan suka, tanda kasih dan cintanya kepada kita. Mik, naikin mik. Bapak Islam. Mik, naikin. Mik wireless, volumenya. Bertahun-tahun kita berpisah, yang tak saling mengenal. Kini kita berkumpul. Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya Harun. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, seperti matahari yang selalu tersenyum waktu pagi. Demikianlah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tak pernah berkesudahan bagi yang mengasihinya. Kita akan mendengar pujian. Yesus panggil kata semua, mau hidup saling mengasihi, melayani arai. Mari jua hidup dalam kasih Tuhan. Senada guna dengan harta dunia, semua pasti lalu lenyap. Katong semua bersaudara, Sion dari dulu, tak lalu mari atau sana. Sio Tuhan Yesus sayang katong semua, katong semua bersaudara, Sion dari dulu, tak lalu mari hidup baik-baik dengan orang gandeng, jangan aku marah satu dengan yang lain, biar susah atau senang. Sio Tuhan Yesus sayang katong semua, biar susah atau senang. Sio Tuhan Yesus sayang katong semua. Melihat cintaanmu yang besar, mata jiwaku tumbuh besar. Kau bahu dan mengajakku tertawa. Itu arti saudara di tengah kesedihan. Dia membuat kejutan kecil
dan mengingatkanku bahwa aku dikasihinya. Itu arti saudara di tengah kejenuhan. Dia mengaku dan menarik aku dengan segenap akalnya. Itu arti saudara sebelum benar-benar kejatuhanku. Dia merangkul dan menarik aku dengan segenap akalnya. Itu arti saudara sebelum benar-benar kejatuhanku. Dia mengirim doa sebagai usahanya yang terakhir. Itu arti saudara untuk segala kelemahan dan kebodohanku. Dia menemani dari dekat tanpa mengeluh. Itu arti saudara saat kesusahan dan air mata. Dia senang menemani dari jauh tanpa kasih yang berkurang. Itu arti saudara saat aku menyendiri. Dia menangis tapi mudah mengampuni. Itu arti saudara saat aku menyakiti dan mengecewakan. Dia mudah meminta maaf dan mengaku kesalahan tanpa takut hilang kepercayaan. Itu arti saudara yang bersahabat. Dia bukan sekedar sedih melihat kemalangan, tapi tulus mengelur tangan. Itu arti saudara yang mempercayakan Tuhan untuk setiap doa dan pergumulan. Dia memberi lagu dan mengajakku bernyanyi. Itu arti saudara di waktu kesesakan maupun hari-hari kebahagiaan. Waktu, peristiwa, persoalan, kesulitan hidup, jarak dan kesuksesan menguji sebuah persaudaraan yang dijadikan Tuhan. Semua orang dikirim oleh Tuhan. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu kurang. Tapi saudara, harta yang melebihi kecukupan. Yesus, teladan saudara sejati. Antar cucu perantarawan dan perantauan dari awal. Silakan.
Hana sesama mulai luntur, kasih sayang, sukacita, kehangatan persaudaraan seakan memudar. Kedengkian, kebencian, iri hati menjadi ciri khas manusia. Siapakah yang patut disalahkan? Inilah potret kehidupan masa kini. Engge, tadi beta lihat usir ini apa jalan tuh lulusnya mata sebenarnya ada apa di antara dua? Ruangan lain ada satu gara-gara nggak lucu tuh. Gara-gara dia saja jual saudara, beta paling benci dia. Makanya usir pemberasaan saja, Engge. Sebegitu kakak para tua nih. Tapi ada satu tuh yang tidak berjalan dari rumah satu ke rumah lain jual saudara tuh ruangan lain. Beta lihat anjing kaskado tuh jual, tapi beta lihat dia jual. Musuh ketemu saudara saja, jangan begitu Engge. Tuang anaknya saya apa dia? Cuma dia pengkalan uang nih. Beta biji dia pengkalan uang saja kakak. Oh, nanti beta bilang ke dia dulu. Bilang ke dia juga kakak. Mina, sebenarnya tuh masih ada apa deh Engge? Memang dia bilang apa pasti? Dia bilang apa? Usir diam saja, kalau beta bilang jangan usir bilang tadi. Rahasia, dia simpan. Dia bilang usir itu paling lucu, usir itu tuh paling tinggi. Usir kalau dengan ada hasil di utang tuh, usir tuh mata tuh apa semua. Bapak kami dia bilang begitu. Tidak, beta bilang Pak Ose, manusia yang paling tinggi, orang-orang semua beta mau bilang Pak Dong. Saudara satu yang nama Engge itu dia paling tinggi. Dia paling gak lucu. Saya tahu dia pun harta dia mau bawa di mana padahal kalau mati dia tuh cuma tanya sepotong, tapi dia paling rakus. Usir itu diam saja itu tak tumpu. Saudara. Nanti dia tuh bilang dia dulu. Besok malah dia tolong bilang Ida, apalagi hari Natal ini ke Tondame, tapi dia selalu bikin hati sakit. Oh ya begitu. Terkadang keegoisan manusia membuat kasih persaudaraan mulai tergoles. Saudara sendiri bagaikan musuh dalam selimut. Saudara muncul bukan sebagai pembawa damai, namun saudara sebagai penyulut api permusuhan, sehingga dapat mengembangkan persekutuan bersaudara. Engge, mata kau kita Dina juga. Ini semua hari Natal nih, mari kita bikin baik sudah. Syo, kakak perempuannya beta mau pergi, tapi dia suruh datang Pak Beta dulu. Oh, jadi begitu. Dia punggalojo tuh bikin beta paling benci dia. Hasil tai-tai di hutan tuh diambil semua. Kita sih tahu dah sebenarnya di antara dua ini siapa yang batur. Dia yang paling salah. Orang-orang nih, dia paling salah. Ayo, lebih baik katong panggil. Mari bersaudaraku, piring juga bisa tatoki, bukan hanya sekali di meja makan. Bersaudara semua, mari katong saling mengasihi, mari katong saling menyayangi, mari katong saling melayani, dan saling berbagi selaku satu keluarga. Engge, Mina, mari beta mau bilang berdua. Tidak usir lain dari provokator. Di Engge usir bicara lain, tidak usir datang bicara lain. Sebenarnya apa yang lo cari di dunia ini?
Ketong hidup orang saudara tuh biar orang mau bilang apalah, potong di kuku, rasa di daging. Marilah ketong saling mengasihi. Ya ada dendam antara saudara-saudara, antara ketong, apalagi ketong saudara kandung. Minta ampun kalau di saudara kandung saya suka ya begini, nanti orang bagaimana lain. Jadi betul bilang pasti deh Engge, Nina, Ida, marilah roba kelakuan tuh. Mari lain sayang lain ketong hidup deh kasih Tuhan. Karena hanya dengan kasih ketong dapat mengatasi segalanya. Apapun yang salah ketong bisa maafkan hanya karena kasih. Engge, mari betul minta maaf dan Nina. Dan lain maaf lain juga. Mina, Engge, dia bilang hari ini yang kedua berjanji di hadapan orang-orang ya, tapi di hadapan Tuhan. Seperti tadi dibilang, katanya harus hidup rukun, saling baku sayang, apalagi kedua kakak adik. Malu dong kalau orang-orang tahu katanya rahasia. Mari kita menyanyi lagu kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kata apa menyanyikan supaya akan ini dikatakan hati lah ketong lain mau mengasihi lain. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Makasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat diamkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan bagi ketemu semua di malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus bagi ketemu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal sampai malam yang datang untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Di tengah-tengah persekutuan kami orang bersaudara, dari anak cucu Bapa Ete, Oyang Tiang dan Oyang Nake hati kami berkumpul bersama di malam hari ini. Kami menyatu mensyukurkan dan kasih dan kemurahan Tuhan yang telah mempersatukan kami. Kini Tuhan, kami akan mendengar berita selamat-Mu yang adalah pedoman dan penuntut dalam bagi kehidupan kami. Sebelum kami baca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, biarlah Engkau datang, berikan bagi kami roh pengertian, agar kami bisa baca, kami dapat mengerti dan kami bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus, di dalam kami membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, untuk menjadi bagian bagi kami di dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Firman Tuhan ada di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan kehidupan, kami berdoa bagi Bapa di surga. Amin. Mari saudara, kita membaca dari kitab Perjanjian Baru hanya satu ayat saja. Dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil karangan Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45a saja. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mau datang, bukan hanya sekedar datang, duduk, dengar, pulang dengan diam saja, tetapi mau mengaplikasikan itu, mau menginterpretasikan itu, mau melakukan itu dalam kehidupan basudara semua, dari hari lepas hari. Basudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kebahagiaan yang tidak ada taranya bagi beta secara pribadi kalau malam hari ini beta bisa berdiri di hadapan tante, mama-mama, om, kakak, adik, para keponakan. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah ada pelayanan, tetapi yang paling terindah adalah melayani basudara, saudara kandung jauh lebih baik. Kita berusaha selamatkan orang, ternyata saudara sendiri belum terselamatkan. Dan ini adalah hari yang paling terindah untuk kita duduk diam dan dengar firman Tuhan. Satu kalimat yang sangat praktis sekali dan kalimat aktif yang kira-kira tidak sampai 15 kata, tapi memiliki makna yang sangat-sangat mendalam sekali. Satu semboyan yang dimana-mana atau satu logo yang dipasang biasanya pada instansi-instansi kekristenan. Di rumah sakit, saya tidak tahu kalau ada di Ambon atau di bagian Maluku itu ada instansi yang punya logo demikian. Tapi kalau di Jakarta rata-rata, baik itu rumah sakit UKI, Karolus atau Cikini, rata-rata punya logo. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tetapi orang sering tanya, mana buktinya? Yang ada hanyalah kekasaran, yang ada hanyalah isme, yang hanya adalah uang menjadi prioritas yang paling utama, dan nyawa manusia tidak pernah diperhitungkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam pertemuan seperti ini mereka mencoba untuk mengambil ayat ini dalam rangka perayaan Natal, berkumpul seperti ini. Lalu kemudian mari kita merenungkan bersama-sama, sebenarnya peran saudara dan beta itu apa sebenarnya di dalam kekristenan pada masa ini. Kita hidup dalam zaman ini, kita hidup dan lahir dalam generasi ini tentu tidak sia-sia. Pasti Tuhan menempatkan saudara dan beta, tentu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan kita harus hidup untuk jadi berkat untuk orang lain, minimal jadi berkat untuk keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil ini ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes Markus, dan Injil ini diperkirakan ialah kitab yang paling tertua dalam Perjanjian Baru, khususnya di antara keempat Injil. Tetapi beta tidak mengajar saudara semua, tante-tante, mama-mama, om, adik-adik dan kakak tentang introduksi PB. Yang beta ingin supaya kita tahu semua adalah Markus menuliskan ini dan menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba, tentu ada tujuan dan maksud tersendiri. Seringkali kau mendengar kata pelayan, dilayani, melayani, pelayanan, kata-kata yang tidak asing lagi bagi saudara dan beta. Diaken atau pelayan, diakonia melayani, atau yang lain-lain, itu sering kita mendengarkan kata itu. Tetapi apa sih sebenarnya dengan melayani itu, dan siapa yang layak melayani? Image masyarakat di Indonesia pada umumnya melayani itu adalah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, lalu kemudian menjadi guru-guru agama atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Itu ada
adalah diaken, itu adalah orang-orang yang melayani. Lalu kemudian image masyarakat juga yang harus melayani itu adalah pendeta, yang harus melayani itu adalah guru-guru agama, yang harus melayani itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam gereja. Lalu pertanyaannya, apa fungsi saudara dan beta dilahirkan di tengah-tengah masyarakat ini? Kalau hanya yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah pendeta, yang menyampaikan firman Tuhan itu hanya guru-guru agama, yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja, dalam penata layanan gereja seperti majelis, seperti itu agama dan sebagainya. Lalu apa peran saudara dan beta? Jelas-jelas dalam Alkitab menyatakan bahwa semua orang dipanggil untuk melayani. Dan pelayanan itu bukan hanya seperti yang stup yang kecil sekali, tetapi pelayanan itu bersifat holistik, bersifat umum. Melayani suami, melayani anak-anak, melayani mertua, melayani menantu. Semua adalah pelayanan. Mari Pak Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peran istri, peran suami, peran anak, peran mertua, peran mama mantu, peran papa mantu, peran orang yang bekerja, peran guru, itu semua adalah menjadi diaken di zaman ini. Selama pelayanan itu orang lain diberkati dan menjadi berkat bagi orang, itu adalah pelayanan yang sejati. Bukan kemunafikan, bukan kamuflase, bukan kepura-puraan, tetapi benar-benar dalam dimulai dari skup yang paling kecil, yaitu dalam keluarga. Buat apa melayani di luar kalau keluarga saja tidak beres? Buat apa berbicara banyak di luar kalau hubungan suami istri saja rentang, tidak baik? Skup pelayanan itu dimulai dari yang paling kecil. Partikel yang paling kecil itu adalah di dalam rumah tangga saudara dan beta. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat baik-baik, setiap Tuhan berikan kepada saudara dan beta adalah fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan potensi dan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan jadikan kita dari menantu, jangan jadi mertua. Kalau Tuhan jadikan katong jadi ayah, jangan jadi anak. Kalau Tuhan jadikan katong jadi guru, jangan jadi pendeta. Kalau Tuhan jadikan katong menjadi menantu, ingat, jangan jadi mama mantu. Itu perhatikan. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita bagikan sesuai dengan bagaimana supaya kita menjadi diaken masa kini, supaya tugas pelayanan saudara dan beta itu dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah menjadi diaken itu adalah anugerah Tuhan. Kita lahir dalam generasi ini, kita hidup dalam generasi ini bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang paling terindah bagi saudara dan beta pada zaman ini. Hidup itu adalah anugerah, dan anugerah itu harus dibagikan kepada orang lain. Apakah keluarga Kaihatu Patikawa lebih hebat dari orang Oma? Apakah keluarga Kaihatu Patikawa lebih penting dari orang Oma yang lain? Apakah keluarga Kaihatu Patikawa lebih berpendidikan dari orang lain? No, tidak, same, sama sekali tidak ada. Tetapi ini hanya karena anugerah Tuhan. Jangan berbangga dengan siapapun yang bisa menjadikan acara ini seperti ini. Hanya karena anugerah Tuhan, maka acara ini bisa terselesaikan dengan baik. Jangan pernah berkata, kalau tidak ada berarti saya hebat, dan kalau saya tidak ada, tidak mungkin acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kegiatan berkumpul seperti ini bukan karena kekuatan saudara dan beta, tetapi ini hanya karena anugerah Tuhan.
Amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau malam ini bisa terjadi, malam ini bisa rame-rame bisa kumpul dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Pulau Sumatera bisa hadir pada saat ini, yang ada di Pulau Jawa bisa hadir pada saat ini, yang ada di Pulau Ambon bisa hadir pada saat ini, yang ada di Pulau Timur bisa hadir di sini, yang ada di Papua bisa hadir di sini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dengan demikian, jadikanlah peran semua di sini, saudara dan beta, menjadi diaken Tuhan yang ada, yang bisa hidup secara benar, jadi berkat bagi masyarakat, jadi berkat di mana saja, sesuai dengan peran, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, menjadi diaken itu adalah hak istimewa. Saudara masih ingat, bukan saja kewajiban yang Tuhan berikan bagi saudara dan beta, tetapi hak dan hak yang paling istimewa Tuhan berikan bagi kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Masih ingat kisah Esau dan Yakub? Hanya gara-gara poro, hak kesulungan diberikan bagi adik. Harusnya Yakub yang memperoleh hak, harusnya Esau yang memperoleh hak kesulungan itu, tetapi pada akhirnya diberikan kepada Yakub hanya karena sepiring kacang merah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membutuhkan tanggung jawab. Saudara yang beta ada di tengah-tengah muka bumi ini, bukan hanya duduk, bukan hanya baca berita, bukan hanya pergi kamu lalu pulang tidur dan sebagainya, tetapi ada punya fungsi, punya tanggung jawab yang harus dikerjakan hari demi hari. Itu yang paling penting dalam hidup. Buat apa hidup di dalam muka bumi ini kalau kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Buat apa kita lahir dalam generasi ini kalau kita tumbuh menjadi orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab? Tanggung jawab sekali lagi sebagai istri, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai anak. Itu semua harus dikerjakan secara baik dan benar. Itu yang harus dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kepada kita hak menjadi diaken pada masa kini. Jadi hak itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih anak untuk kita, bertanggung jawablah untuk mendidik anak, supaya jangan orang bilang ini siapa pun anak nih. Kalau Tuhan kasih kita punya tanggung jawab sebagai seorang suami, lakukanlah tugas suami itu dengan baik-baik, bukan jadi istri. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab kita sebagai seorang menantu, bertanggung jawablah sebagai menantu dalam rumah tangga yang baik. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab kita sebagai mertua, bertanggung jawablah sebagai seorang mertua yang baik di dalam rumah tangga yang bisa mengayomi keluarga itu. Karena keluarga itu harmonis, maka apapun gereja harmonis, negara harmonis, semuanya harmonis. Dimulai dari rumah tangga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga, menjadi diaken masa kini adalah kesempatan. Filosofi orang Yunani bilang begini, ada 3 hal yang tidak bisa ditarik. Yang pertama adalah kata-kata yang keluar dari mulut kepada orang lain itu tidak mungkin ditarik kembali. Karena kalau sudah terlanjur itu keluar, yang dengarnya itu orang lain.
sepanjang dia ada dalam otak katong, sepanjang dia masih ada di dalam pikiran katong yang belum dikeluarkan bagi orang lain, itu adalah milik katong. Tetapi ketika katong keluarkan kata-kata itu, berarti itu sudah menjadi milik orang lain. Baik atau buruknya kata-kata itu sudah dinikmati oleh orang lain. Yang kedua adalah usur. Pak Saudara, kalau lihat anak panah itu, kalau katong tembak akan ke sana akan tidak pernah akan kembali. Akan jatuh dimanapun, tetapi akan jatuh di tempat lain. Tidak mungkin akan kembali kepada katong yang tembak itu. Dan yang ketiga adalah kesempatan. Menjadi diaken Tuhan adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak pernah datang untuk dua kali. Kalaupun dia datang, tidak mungkin akan sama dengan pernah dia datang. Orang Yunani bilang juga, orang bodoh biasanya menyia-nyiakan kesempatan. Orang baik, dia selalu menunggu kesempatan. Kapan ini? Kapan saya akan melakukan ini? Kapan itu akan terjadi? Tetapi tidak pernah datang. Tapi orang pintar selalu mempergunakan kesempatan. Kesempatan untuk apapun dia selalu, orang mau maju harus mempergunakan kesempatan. Tapi orang yang tak bisu, yang tidak pernah mau maju, itu tidak pernah mempergunakan kesempatan. Kalau ada kesempatan, pergunakanlah dengan baik. Itu namanya orang pintar. Tapi orang pintar, bijak dan baik selalu mencari kesempatan, dalam tanda kutip, mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana, Pak Saudara semua? Masuk kategori yang mana? Orang bodoh kah? Orang baik kah? Orang pintar kah? Orang bijak kah? Atau orang baik plus pintar dan orang bijak?